Pak Aceh masih bersama kami. Sekarang kita bicara secara hukum tata negaranya. Dafer, kasih pencerahan. Bagaimana ini ketika Presiden bilang, itu inisiatif DPR, saya nggak tanda tangan. Artinya memang tidak berperan atau memang ada kompromi politik seperti tadi yang disampaikan atau bagaimana? Ya, secara konstitusional menurut pasal 20, kekuasaan membentuk undang-undang itu kekuasaannya DPR. Di titik itu benar ya. Tapi ada pasal yang lain yang menjelaskan bahwa proses pembentukannya harus melalui persetujuan bersama. Nah, kalau kita simak baik-baik pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 5 tahapan pembentukan undang-undang. Kelima-limanya dipegang oleh Presiden, hanya 4 yang melibatkan DPR. Jadi perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama dan pengundangan semuanya ada Presiden. Bahkan lebih lanjut Presiden punya kewenangan Perpu, PP, Perpres, dan mungkin juga di ruang tertentu mengendalikan peraturan menteri. Sementara DPR hanya di 4 tidak terlibat dalam proses pengundangan. Jadi kalau bicara siapa yang berhak mengundangkannya, yaitu Presiden. Mau dia tanda tangani atau tidak, itu ruang wilayah Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, kalau sudah disetujui bersama, mau ditandatangani atau tidak ditandatangani juga akan sah. Kalau ditandatangani segera berlaku ketika ditandatangani, kecuali diatur lain. Kalau tidak ditandatangani 30 hari setelah itu otomatis berlaku. Itu sebabnya undang-undang apapun yang kita lihat, KOP-nya itu tertulis Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya kewenangan Presiden amat menentukan berlakunya sebuah undang-undang. Bang Sarif paham betul ketika undang-undang ini jadi, lalu Presiden mencoba mengelakkan diri dengan mengatakan bahwa ini usul inisiatif DPR. Oleh karena itu saya tidak bisa juga apa-apa. Kalau Bang Sarif ingat, salah satu audiens yang bertemu Presiden ketika itu adalah saya. Beliau juga hadir. Saya bilang kepada Presiden, Pak Presiden, tolong keluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang ini, karena undang-undang ini merusak KPK. Saya jelaskan kenapa merusak ya, nanti. Tapi begitu Presiden mendengarkan permintaan itu, dia mengatakan, lah kalau saya kemudian keluarkan Perpu, nanti Perpu itu akan dibahas di periode sidang berikutnya dari DPR. Kalau ditolak selesai. Saya jawab lagi, tidak ada persoalan Pak. Kalau Bapak keluarkan Perpu lalu kemudian digagalkan oleh DPR, tidak ada masalah. Kami jadi tahu sesuatu, yaitu Bapak standingnya bersama publik, bukan bersama DPR. Sampai hari itu Presiden, sampai hari ini Presiden tidak menjawab. Kenapa dia tidak mengeluarkan Perpu supaya kami mengetahui standingnya di mana? Bersama masyarakat, menolak undang-undang, atau bersama DPR dengan tidak mengeluarkan Perpu. Jadi saya memahami bahwa selain DPR yang punya keinginan, jelas Presiden. Sebagai pemilik kewenangan di 5 tahapan, Presiden yang menentukan. Bahkan di titik awal pembahasan undang-undang, ketika Presiden tidak mengeluarkan surat Presiden untuk mengirim perwakilannya membahas undang-undang, selesai itu, tidak ada pembahasan sama sekali. Jadi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang namanya ada di kop surat dan dia yang kemudian menandatangani undang-undang, Presiden adalah orang paling bertanggung jawab. Apakah kemudian DPR terlibat? Dia terlibat. Tapi orang yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Nah, apakah undang-undang yang dihasilkan ini lebih bagus? Banyak catatan yang menjelaskan tidak bagus. Tadi beliau menjelaskan bahwa bagus nih fungsi Dewas. Dewas hampir bisa dikatakan tidak pernah memberikan sanksi yang serius terhadap komisioner yang bermasalah maupun pegawai KPK yang bermasalah. Catatan kami, Pak Firly tidak pernah dihukum. Bu Lili tidak pernah dihukum. Padahal sanksi yang kita lihat, persoalan yang kita lihat, pelanggaran etik yang kita lihat besar sekali. Memamerkan kemewahan, menerima tiket dalam tontonan balap tertentu, yang jelas-jelas itu pelanggaran etik. Tidak pernah terjadi di komisioner KPK sebelumnya.
Nah, jangan jangan salah soal Dewan Pengawas. Kalau Dewan Pengawas mengatakan tadi kalau penyadapan harus izin Dewan Pengawas itu lebih bagus daripada diserahkan ke lembaga pengadilan. Jangan salah. Sebab kendali mutlak ada di presiden ketika komisionernya dipilih presiden dan dewannya pengawasnya dipilih presiden. Sehingga alat kendalinya enak presiden. Kenapa presiden memilih? Memang 10-10 orang, baik komisioner maupun dewas, diserahkan ke DPR. Tapi harus diingat, semua ini adalah all president's men. Siapa saja yang dipilih DPR, pasti orang pilihan presiden. Karena pansel adalah bentukan presiden. Nah di titik itu sebenarnya dominasi dan cara Jokowi mengendalikan cukup halus, ya, tetapi mematikan. Itu sebabnya KPK sekarang bisa kita lihat anjlok. Kalau lihat angka CPI atau IPK itu, memang kesannya di era Pak Jokowi bagus. Kenapa bagus? Karena KPK tidak bisa diintervensi. Undang-undang bilang begitu. Jokowi bisa marah kepada komisioner KPK, presiden bisa marah betul, ya. Tapi komisioner nggak bisa juga kalau mereka terpengaruh dengan amarah itu melakukan apapun. Sebab sistem terkendali. Tidak bisa SP3, tidak bisa aneh-aneh begitu ya. Nah, sementara begitu Jokowi ubah, anjloklah itu barang, masuklah intervensi orang-orang Jokowi. Jokowi itu 3 kali loh memilih pimpinan KPK. Tidak pernah ada presiden lain selain Presiden Jokowi memilih 3 kali pimpinan KPK. Di titik terakhir itulah dia meletakkan orang-orang yang paling buruk di era pemberantasan korupsi yang mempengaruhi pemberantasan korupsi hingga hari ini jadi anjlok. Dampak hari ini adalah akibat dan ulah Presiden Jokowi. Oke, baik. Bang Ferry, terima kasih. Saya kasih kesempatan Bang Ade terlebih dahulu merespon ini. Banyak yang mesti direspon. Baik, karena Oke. PSI juga selalu mengatakan kenapa semua hal dikaitkan dengan sosok Jokowi. Setidaknya tadi sudah dijabarkan begitu. Ya, ya, yang pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah memang yang di belakang praktek memperlemah KPK itu adalah Jokowi, ya. Dan apakah Jokowi melakukan itu karena dia khawatir dengan posisi kedua anaknya, ya. Itu, nah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman barusan itulah semua tafsir. Ini buat penonton juga harus sadar. Apalagi di sini ada teman-teman dari kalau nggak salah Fakultas Komunikasi ya. Ya, salah satu hal yang penting dalam komunikasi kan adalah tafsir. Kata adalah sesuatu yang objektif, tapi kemudian tafsir bisa sangat beragam. Yang disampaikan oleh Bung Ferry, Bung Ferdinand, Pak Laude adalah tafsir mereka tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi di belakang itu semua kenapa ya? Nah kita harus ingat bahwa Pak Bung Ferry, Bung Ferdinand, dan Pak Laude adalah orang-orang yang berada selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Jadi saya ingin mengatakan kepada penonton bahwa kalau kemudian sampai ada pernyataan seperti sudah jelas di belakang ini semua adalah Jokowi, yaitu datang, saya ingatkan, datang dari orang yang sebetulnya memang bisa dibilang anti Jokowi. Nah saya barangkali sama Bung Freddy ini adalah Bung Adi, saya nggak tahu ya, Bung Adi ada di posisi mana sebetulnya ya. Tapi paling tidak netral dia. Tapi saya dan Bung Freddy ini adalah dia sih Jokower banget. Saya pendukung Jokowi walaupun bukan datang dari tim relawannya Jokowi ya. Jadi gini, pertanyaannya adalah, kan ada fakta. Faktanya adalah undang-undang itu naskahnya disiapkan oleh DPR bersama pemerintah. Apakah Pak Jokowi mengirimkan orang untuk hadir bersama-sama duduk di situ untuk membahas tentang apa isi revisi undang-undang ini? Ada. Memang dia mengirim. Dan saya tidak mau menafsirkan bahwa kalau Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk mengirim orang untuk hadir bersama membahas rencana undang-undang itu, artinya Pak Jokowi setuju dengan isi rencana undang-undang tersebut. Ya belum tentu kan dikirim orang untuk hadir bersama-sama dengan anggota DPR untuk membahasnya kan. Orang itu adalah Pak Yasona, yang dari PDIP juga nih, seniornya Bung Ferdinand. Di saat terakhir ternyata Pak Jokowi tetap tidak bisa menerima, ya. Ini tafsir saya ya, tidak bisa menerima
rencana undang-undang tersebut sehingga dia mengeluarkan sebuah langkah yang ini fakta objektifnya nih buat semua penonton. Dia tidak pernah menandatangani undang-undang tersebut. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah silakan ditafsirkan. Kalau seorang presiden tidak menandatangani rencana undang-undang, itu artinya apa? Sejumlah orang mengatakan itu lagi cari muka. Ya. Saya mengatakan saya sih nggak lihat begitu. Ya. Karena kemudian Pak Jokowi pun mengatakan kepada publik, saya punya, dia sebut ada kalau tidak salah 4 keberatan ya, Bung Freddy, yang intinya adalah dia tidak ingin KPK itu dilemahkan. Dia tidak ingin KPK kehilangan independensinya. Antara lain, itu yang tadi sudah ditulis oleh Bung Freddy kan, bahwa dia minta agar jangan dong ya, untuk bahwa orang yang masuk ke KPK itu adalah datang dari kejaksaan dan kepolisian saja. Seharusnya lebih independen. Jangan dong misalnya untuk bisa menyadap KPK itu harus minta izin ke pihak luar, saya lupa secara persisnya, tapi di luar KPK. Jadi ada beberapa supaya abang tidak menafsirkan pengadilan. apa? Pengadilan. Supaya abang tidak menafsirkan, yang Pengadilan. diperdebatkan adalah Oh, iya. kewenangan di pengadilan. Pengadilan ya. Kata Pak Jokowi, enggak dong. KPK sendiri yang memutuskan untuk menyadap. Belakangan jadinya melalui Dewan Pengawas. Ya. Tapi intinya adalah, faktanya adalah dia tidak tanda tangan. Nah sekarang tafsirnya apa? Saya akan mengatakan kalau dalam pandangan saya pernah mengalaminya soalnya dulu. Waktu itu saya menjadi, akan menjadi, jadi sebelum saya menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-undang penyiaran tahun 2002 itu adalah undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Bu Megawati. Kenapa? Bu Megawati nggak setuju dengan isi undang-undang penyiaran. Dan akhirnya tetap dinyatakan berlaku karena 30 hari setelah itu dikeluarkan dari DPR, yang nggak ada, sama sekali tidak berpengaruh apakah seorang presiden tanda tangan atau tidak tanda tangan. Dan menurut Anda itu kemudian sama begitu ya, undang-undang Nah, saya penyiaran mengatakan bahwa dan undang-undang KPK ya, saat kira-kira itu. logikanya adalah, karena saya nggak tahu apakah ada undang-undang lain yang juga tidak ditandatangani oleh presiden yang lain. Oke. Tapi yang ini itu tidak ditandatangani oleh Pak Jokowi. Kesimpulannya Pak Jokowi tidak setuju Oke. dengan sebagian, tidak semua ya, sebagian isi undang-undang KPK tersebut. Jadi ini adalah sikap begitu ya Bang Itu Ade adalah ya? sikap. Ya, itu Oke. tafsir Saya boleh itu tafsirnya membantah Bang tafsir Ade itu Armando nggak? sebagai pendukung Jokowi. Oke, gimana Bang? Saya pertama membantah tafsir itu. Pertama, saya tidaklah pembenci Jokowi. Saya hanya menjelaskan perspektif konstitusional. Makanya saya sebut pasal-pasal. Dan pengetahuan serta pengalaman saya bertemu Jokowi. Sebelum Bang Ade terlalu cinta sama Jokowi, saya sudah selesai dengan Jokowi. Itu tafsir juga. Ya, oke. Tapi saya sebut pasal-pasalnya. Anda kan tidak mengerti pasal-pasalnya sehingga tidak sebutkan. Nah, salah satu penegasan adalah kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah di ruang legislasi. Dia sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Karena inilah sistem presidensial. Sentral kekuasaan ada di presiden sebenarnya. Makanya diperebutkan, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Ujungnya tetap presiden. Bang Ade perlu ketahui kenapa ada cerita 30 hari. Karena dulu sering sekali setelah selesai pembahasan undang-undang, presiden tidak menandatangani. Sehingga tertunda-tundalah legislasi itu. Padahal itu ada ruang kekuasaan legislator juga. Maka disepakati setelah reformasi harus ada batas waktu. Kalau presiden secara administratif tidak menandatangani, tapi sudah menyetujui secara bersama, dia akan tetap berlaku 30 hari. Itu ada cerita sejarahnya itu. Jadi, Presiden Jokowi, ini bukan tafsir Bang, bersembunyi di titik itu. Alat ukur dan indikatornya ada. Kalau presiden tidak setuju, keluar perpu. Apa yang dilakukan, jawab ya. enggak, ini bukan tafsir. Apa yang itu pernah dilakukan oleh Presiden SBY terhadap undang-undang pilkada jadi tidak langsung, ketika orang menolak, presiden kemudian menyatakan dukungan penolakannya terhadap pemilihan tidak langsung, dia mengeluarkan perpu. Itu sebabnya saat kita ketemu presiden, kita sampaikan, Pak,
Kalau Bapak betul-betul menolak, Bapak keluarkan Perpu. Presiden mengeluarkan jurus mengelaknya, tingkat tingginya itu ya, yang selalu dilakukan cerita Bang Sarif itu. Saya kalau Nanda mengeluarkan Perpu nanti ditolak DPR. Kita bilang nggak ada urusan dengan DPR, Pak. Kami hanya ingin tahu Bapak standingnya di mana. Nah ini ada teori dan praktiknya. Abang punya apa untuk menjelaskan ini, gitu ya? Oke. Nah sementara kalau Abang mengatakan Dewas itu baik, faktanya Dewas itu tidak bekerja maksimal. Tadi kan bilang bahwa Dewas jauh lebih baik. gitu Siapa ya. yang bilang? Iya kan perspektif Jokowi tadi menggunakan pandangan beliau. Bedakan ya. Apa yang dikatakan oleh Bung Freddy dikatakan Oke, Bung Freddy. saya Bung Freddy aja. Kalau Abang tidak mau bertanggung jawab persis seperti Loh, Jokowi. saya ya. tidak Misalnya, pernah bilang. soal Dewas yang diukur tadi ya, bahwa itu lebih efektif. Faktanya pengawas internal KPK sebelum Dewas itu jauh lebih maksimal mengawasi etika pegawai dan komisioner KPK. Sementara Dewas sama sekali tidak melakukan hal-hal yang sudah terbuka di publik bahwa itu melanggar etik baik oleh pimpinan maupun pegawai. Dan kita bisa lihat Dewas itu hari demi hari mati suri itu. Kasus Lili Pintauli itu terbentang bukti-bukti sama sekali tidak dihukum. Sampai dia memilih mengundurkan diri. Nah ini problematika Dewas karena dikendalikan Jokowi juga. Jadi pimpinan KPK tidak 5, 10. Semuanya orang-orang Jokowi. Nah problematika serius. Jadi yang saya lihat Abang boleh sebenarnya tidak terlalu paham konteks peraturan perundang-undangan. Misalnya soal SP3. Dulu KPK itu harus betul-betul presisi terhadap perkara. Dia tidak boleh missing satu pun hal. Kenapa? Karena dia tidak akan punya hak untuk SP3. Jadi betul-betul harus sabar dengan bukti yang cukup. Nah sekarang ada SP3. Bisa sesuka hati itu berhenti kapan saja. Intervensi Jokowi pasti tidak langsung dari Jokowi, Bang. Nggak main begitu caranya. Tapi orang-orang Jokowi terbukti, ya investigasi Tempo misalnya, menjelaskan ada intervensi di balik layar. Oke, Ini perlu baik. saya kasih tahu dulu. Direspon dulu. Soal orang-orang Jokowi di era Pak Firly, saya ikut datang ke istana. Diam-diam investigasi dengan teman-teman dan menyampaikan orang-orang berbahaya. Orang yang saya temui di istana bilang bahwa 2 nama ini pilihan sudah dari Presiden Joko Widodo. Oke. Jadi mau apa lagi gitu ya? Baik. Abang oke. punya fakta Direspon apa dulu dan ya. teori apa? Direspon gitu ya. dulu, silakan Pak Ya. Ade. Anda ini orang baik, tapi jelas pernyataan Anda tadi secara sangat clear menunjukkan betapa Anda memang anti Jokowi. Ya. Itu tafsir. Tafsir sebagaimana tadi beliau menafsirkan saya. Ya. Sekarang penonton silakan menafsirkan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa ini kan sistemnya presidensial, maka keputusan terbesar akhir ada di tangan presiden. Tidak benar begitu. Bang, saya belajar sistem presidensial, Bang. Ya enggak, saya mau mengatakan, Jadi jelas, boleh nggak saya jelaskan tunggu, dulu? Bang, Abang salah kalau bilang saya tidak paham sistem presidensial. Karena itu merusak. Ya, Karena saya ngajar lembaga kepresidenan, Bang. Ya. Kalau Abang bilang begitu, mahasiswa saya protes. Abang ngerti tidak beda sistem presidensial dan parlementer apa? Ngerti nggak, Bang? Ya saya nggak mau ngomong itu, saya Enggak, Abang itu. ngerti dulu nggak sebelum menuduh saya mengerti apa bedanya? Bukan. Enggak, Abang dulu, tunggu dulu, Bang. Saya mau tanya, Abang ngerti enggak? Mohon dijelaskan bedanya. Enggak, saya nggak Kalau mau. nggak ngerti, Abang jangan nuduh saya tidak mengerti. Ya. Oke. Enggak, gini. Ini bahayanya kalau kita bicara saling potong. Saya belum selesai bicara, Anda sudah potong, dan Anda menuduh saya dengan tuduhan yang menurut saya nggak pantas sama sekali, Bu. Bang, Abang menuduh saya, Bang. Bang, diskusi biasa saja. Iya, enggak. Jangan khawatir dengan potong-memotong. Ini demokrasi. Enggak, ya, Bu. Jangan khawatir. Jangan mengatakan orang memotong diskusi bermasalah. Sementara Anda tidak punya isinya. Ya. Jadi Ya, saya oke. mau mengatakan, ya terima kasih juga, Ya, Bang. ya. Saya terima kasih, saya tapi terima jangan kasih. Abang bilang memotong Saya tidak ada. terima Mari kasih. bicara substansinya apa. Oke, substansi saya adalah biar bagaimanapun keputusan untuk memutuskan undang-undang tersebut adanya di tangan DPR. Presiden menandatangani persetujuannya. Presiden tidak menandatanganinya. Artinya Presiden Jokowi pada tahun 2019 menyatakan saya tidak setuju sama undang-undang KPK ini. Itu adalah fakta yang jelas. Mbak Elvira, saya boleh potong di bagian itu enggak? Karena penting kesesatan ini dijelaskan. Ini apa namanya, karena ini ditonton oleh banyak orang ya.
dan ditonton oleh seluruh Indonesia. Karena kan dia ketahui Jokowi itu sebenarnya kalau dia menyatakan ketidaksetujuannya, dia keluarkan Perpu. Karena dia tahu persis. Saya mau menjelaskan ini dulu Bang, dari pernyataan Bang Ade, waktu itu bahwa DPR, tunggu Bang, DPR katanya kalau tidak setuju selesai. Enggak begitu bunyi konstitusi. Konstitusi bilang persetujuan bersama DPR dan pemerintah, yaitu presiden. Itu saja sudah sesat. Bagaimana kemudian saya bisa mempercayai kesesatan itu dipertontonkan? Ya, saya ingin tambahkannya itu karena ada tambahan begini. Ada setelah pengundangan itu, ada orang-orang tua yang pergi bertemu Jokowi. Ada almarhum Buya Safi Ma'arif, ada Frans Magni Suseno, ada semuanya orang-orang tua, banyak sekali. Yang mudanya yang menjadi sekretaris itu Mbak Bibip ya. Pada waktu itu dia menjanjikan akan mengeluarkan Perpu. Setelah itu kami ketemu di KPK kalau saya masih pimpinan seperti itu. Apa yang terjadi? Enggak juga. Jadi dia selalu bohong. Ya. Itu yang saya paling nggak kuat. Dan nomor dua, jadi jangan kita mengulang-ulang kebohongan, itu pertama. Yang kedua, kalau saya bukan bukan tafsir pembenci. ya? Itu fakta. Dan misalnya itu tafsir kalau dia mengatakan bahwa saya pembenci Jokowi. Enggak. Saya bahkan dipilih Jokowi, saya milih Jokowi pada periode pertama itu, saya pilih Jokowi. Saya tidak benci Pak Jokowi. Nah, dan selama saya menurut saya periode pertamanya Pak Jokowi itu, ketika saya di KPK sebelum menjelang akhir itu, cukup sukses untuk anti korupsi. Tapi terus terang dengan dia merusak fondasi undang-undang KPK di situ, dan itu terjadi itu bahkan setelah pemilihan menjadi lebih ini, setelah menang Saya tanya pemilu. sama Bapak, ya. kenapa Pak Jokowi tidak mau menandatangani rencana undang-undang itu agar menjadi undang-undang? Rencana undang-undang sudah ditandatangan dengan surpres. Bapak nggak ngerti nih. Nggak, saya tanya. Iya. Saya ini kan apa namanya itu? Saya ini kan terdidik Fakultas Hukum, paham. Pak Jokowi tidak tangan undang-undang itu? Karena tidak perlu tidak tanda tangani. Karena enggak Kenapa apa-apa. tidak? Kenapa tidak tanda tangan? Yang tidak perlu supaya Ya karena kalau dia tanda tangan bisa dia jelaskan. Suka-suka dia, tetapi bahwa dia Jokowi yang tahu. seperti itu. Hanya Jokowi yang tahu kenapa nggak tanda tangan. Udah. Kenapa Anda kemudian tafsirkan bahwa Bukan dia ingin agar undang-undang itu digolkan? Oke. Ya karena ada surpres. Karena Ada itu surat presiden, ngerti nggak Bang? Armando ya, Gunakan akal sehat bahwa Anda. itu undang-undangnya Akal sudah sehat. sudah gol. Enggak. Jadi Kan harus kesepakatan bersama. Oke, Tadi silakan dikatakan. ya itu kalau sebelum Makanya- diundangkan. Oke, kita akan bahas lagi usai jeda. Mohon maaf Bapak-Bapak, kita harus segera kembali sesaat lagi. Aduh.